Halo teman-teman, balik lagi di channel Primes Asia sama Andi di sini. Hari ini kita TVS Callisto yang paling baru, yang bisa connect ke handphone, Intellijo atau apalah begitu ya namanya ya. Pokoknya TVS Callisto 110 cc. Bakalan kita icip-icip sedikit, terus bakalan kita telanjangin biar teman-teman tahu dalemannya itu build quality-nya sebagus apa. Karena dari tampilan luar sedikit-sedikit ya, kayak ini nih. Windshield-nya aja tuh mateng banget. Nyaring, tapi nyaringnya itu bukan ringkih ya, padet gitu loh, berisi. Jadi memang nggak kaleng-kaleng buatannya. Oke, kita lanjut lagi ke posisi yang lain. Satu lagi nih. Plat baja, sama kayak bodi belakang. Plat baja. Jadi mirip kayak si Vespa, bukan Vespa ya, Vespa gitu. Nyerempet Vespa. Sama untuk bodinya itu juga sama. Beda banget ya. Jadi kalau tampilan luarnya aja kita gebuk, itu sudah berasa kalau build quality-nya itu padat banget dan bagus banget. Joknya juga empuk dan nggak licin. Ini ada kayak ingetin sama headlamp-nya Ronin nih, logo kayak Triumph-nya gitu, T ya. Bagasi luas, wow, keren banget. Ada tempat dudukan belakang juga. Uniknya juga isi bensinnya di belakang. Sama untuk plastiknya bagian kemudi nih. Starternya. Ini gue udah jarang banget ngeliatin plastik yang bahan ABS-nya itu kinclong mengkilat gitu loh. Dan ya pokoknya terkesan mahal lah. Beda banget ya untuk motor yang harga 21 juta lebih dikit. Dan dengar-dengar sih bulan ini lagi ada diskonan juga. Sama ini gratis windshield. Jadi ini free selama beli si Callisto. Bisa connect juga. Terus dia punya, memang kuncinya masih jadul ya. Kunci lama nih, kunci jadul. Tapi ya cuek lah, kalau build quality-nya begini masih bisa kita maklumkan. Sama untuk plastiknya semua nih, di bagian sini juga klip-klipannya itu paten sekali. Buat nih power sini buat ngecas. Terus gantungan hook ini juga tuh bisa dimasukin. Tempat untuk bagasi depan, kompartemen depan nih tuh. Ini kayak kita tuh lagi gebuk interior mobil sebenarnya, padatnya. Gila, gue baru motor ini loh yang gue berani gue pukul begini. Tuh, footrest belakang, ya kan, sama ini buat driver juga sangat lega sekali. Dan paling menarik juga ada satu lagi nih, kickstarternya. Ini nggak bikin susah sebenarnya, nggak perlu di standar tengah, standar samping aja tuh bisa. Dan ini ke depan, bukan ke belakang. Menarik ya. Oke, kayaknya cukup sekian ya untuk icip-icip luarannya. Kita bakalan langsung lihat dalemannya seperti apa. Stay tune, jangan kemana-mana, komen, share, subscribe juga.
nih. Yes, udah kita bongkar nih, ditelanjangin semua. Tapi sebelum kita ngomongin bagian dalamnya yang udah kita telanjangin, biasa pesan sponsor. Dari Widget Fire Stabilizer aki, ini pasangnya langsung di plus minus aki dan terbukti menaikkan cold cranking ampere sampai 200 poin dan menurunkan internal resistance sampai 30%. Jadi suplai daya jauh lebih besar, lebih cepat, aki juga jauh lebih awet. Sama kelistrikan motor ataupun mobil, ada juga ya buat mobilnya, itu bakalan makin optimal. Lifetime baca data berkurang. Nah, biasanya dari customer yang udah pasang, itu reviewnya adalah tarikan RPM bawah itu jadi ngejambak banget. Sama engine brake-nya itu turunnya jauh lebih smooth. Jadi, kalau mau coba, langsung kontak ya, ada di deskripsi di bawah. Oke, kita ngomongin TVS Callisto Intelligo. Wah, ini menarik ya. Dan memang kalau teman-teman lihat biasanya kan kita telanjangin tuh semuanya. Ini ada bodi bagian ini nggak kecopot karena memang harus cabut stang atas. Karena ini ada plastik bodinya itu ngebulet gitu loh. Ini nggak bisa dicabut nih karena memang jadi satu tuh, ya. Jadi memang cukup ribet juga untuk bodinya. Satu ini, lalu ini spakbor depan yang dari baja ini juga harus cabut segitiga ya, garpunya lah gitu loh. Sama untuk spakbor belakang kita memang bisa cabut dan ini perlu lepasin atau kendorin baut knalpot bagian kanan sama untuk di sini nih langsung nempel di blok CVT bagian dalam. Untuk chassis ini juga menarik, memang masih old fashion, masih tubular besar, tebel. Bagian belakangnya ini bulat, dipipihin, digepengin, dan nggak ada penutup ya di sini, jadi langsung bolong. Tapi langsung kita bisa lihat kalau catnya itu dicelup, karena catnya langsung kelihatan sampai dalam, itu masih warna hitam, nggak ada karatan atau warna lain. Udah gitu untuk las-lasannya juga ini purely 100% mentah, nggak ada yang digrenda dialusin. Jadi masih kelihatan totolan-totolannya itu sangat besar sekali.
las-lasannya tuh gede lah ya, gemuk ya, total-totalannya gitu loh. Dan tai-taiannya juga banyak karena memang nggak digrenda, dialusin ya. Tebel sekali semuanya besi-besinya. Di tengah nih ada batang. Lalu untuk show breaker juga itu nggak langsung di tubular sebelah kiri ya. Dia nempelnya di tengah nih. Persis kayak si apa yang kemarin kita bongkar ya, Suzuki Next ya, yang di samping. Jadi ada tiang tengah baru dikasih besi lebih untuk kedudukan show breaker. Nah, show breakernya juga ternyata bisa di setel nih. Di sini ya bisa di setel nih. Cuman ada dua ya, kiri kanan doang. Jadi cuman bisa ya keras atau lembut aja sih. Tapi so far tadi dipakai itu membulnya enak banget, mental-mentulnya. Jadi joknya juga empuk, show breakernya juga aduhai banget. Engine mountingnya semua langsung di rangka bagian bawah nih, di sini, ya. Dan ini untuk rangka bagian sini yang memang kayak kelihatan apa ya, kayak mubazir gitu ya sebenarnya. Karena memang nggak ada apa-apa di sini, tapi besinya tuh sangat luar biasa besar sekali. Ini kotak tebel tuh, memang bolong kelihatan langsung ujung ke ujung. Tapi dia punya ketebalannya kurang lebih 2 mili, hampir mau ke 3. Siku, plat, tengahnya tubular lagi. Tubular sangat luar biasa tebel, lalu ada besi lagi di dalamnya masuk. Wow. Ini besi biasa buat footrest driver. Lalu untuk footrest belakang boncengan ini juga dikasih nih tuh. Standar tengah kepisah ya sama rangka bagian tengah, tapi memang menempel di CVT bagian bawah. Bodi samping nih teman-teman, ini full baja, tebel, cat luar dalam, ya kan, kagak neko-neko, bautnya juga banyak. Tuh, ini perpaduan plat baja dan plastik ABS yang luar biasa tebel. Makanya tadi pas di opening gue gebuk-gebuk bodi plastiknya karena memang padat berisi. Jadi memang plat bajanya kita bisa hitung ya, bagian depan, kiri kanan. Belakang itu untuk bagian lampu itu memang masih plastik. Ini gue taruh dulu ya, takut baret juga gue. Sorry. Kita ke bagian depan nih. Ini juga menarik nih bagian depan. Jadi semua elektrikal, aki, kiprok itu ada di depan. Relay-relay. Apalagi ya, klakson ya pastilah ini nih. Klakson. Sama ini ada slip-slipan cadangan sekring. Kayak tolong dibantu ya Pak. Kenapa ditaruhnya begini ya? Itu cuman plastik gitu loh. Nggak dirapiin gitu, taruh di samping akinya. Akinya memang ngumpet ya di belakang. Lalu sekringnya di sampingnya pas nih. Tuh. Sama ini kiproknya nih, CD-Mark. Ini besar sekali. Dan tadinya kita pikir ini adalah sekalian ecu. Sebelum kita bongkar bagian belakang. Kita cuma lihat depan. Ini kiprok sama ecunya nempel gitu loh. Ternyata kepisah. Ini segede gini tuh cuman kiproknya tok dan ada 3 soket langsung, mirip banget kayak ecu ya. Jadi memang untuk cabling juga menarik, memang standar ya. Jadi nggak di braided pakai anti panas, nggak, cuman diisolasi, tapi jalurnya cukup rapi. Masuk sini ke dalam. Nah, ini juga untuk kunci kontak juga tebel besar dan bagian komstir. Nah, ini kelebihannya TVS Callisto Intellijo nih. Jadi gemuk di bagian komstirnya itu berlebihan. Wah, kelebihan ya. Ya biar nggak karatan atau untuk gesekan antara kabel ini nih, minyak sama si komstirnya gitu. Biar nggak cepet baret lah gitu. Lalu untuk batok kepalanya nih, batok kepala lagi maksudnya bagian speedometer karena sudah fully digital. Lalu ini ada soket satu besar. Sama yang paling gue suka adalah kalau misalnya kita lagi telanjangin motor, body partnya itu ya, itu sebisa mungkin tuh ada emboss mereknya. Nah ini TVS ada dong, tuh, wih, emboss. Dia pakai plastik tipe 5 nih recycle-nya ya, menarik banget nih, tebel. Bukan kaleng-kaleng ya kalau untuk build quality. Sama tambahan lagi nih, ini juga berbeda sama pabrikan Jepun ya, tahulah Honda, Yamaha, kalau Matic kalau misalnya kita mau ngerem nih harus ditarik dulu baru ditahan gitu kan. Kalau ini enggak, TVS asik,
dimainin aja langsung nih bahannya. Tuh, gitu loh. Jadi nggak perlu ditarik dulu remnya, baru ditahan. Enggak, ini langsung aja main dia. Udah langsung ngerem. Mantap ya rem tangannya. Asik. Dan pengereman untuk TVS Callisto ini sudah kombi brake. Jadi rem depan belakang langsung cepret dua-duanya ya. Nah, buat teman-teman yang mau lihat tangki nggak bisa ya, soalnya jirigen bensin karena bahannya memang bukan dari plat baja, ini dari plastik, dari kayak jirigen lah gitu loh. Jirigen bensinnya bentuknya seperti ini, unik ya. Tuh, jadi nggak bener-bener kotak, agak trapesium, lalu di sini tinggi gede karena pas di belakang sini kan nih, tuh ya. Ya bentuknya seperti ini, foil pump, sensornya semua lengkap, terus pembuangannya juga buat hawanya juga ada, dan mountingnya ada 3, 1, 2, 3 ya, tempel di atas sama samping sini. Oke, kita ke bagian blok mesin nih, ini juga menarik sebenarnya, karena memang desainnya untuk throttle bodinya dia nggak lurus, agak miring. Lalu ECU-nya itu mirip kayak SYM Z14, jadi langsung nempel di samping throttle body. Nah, soket-soketnya juga sangat besar. Nah, di sini baru untuk kabel ECU-nya itu di plastik clip sama dikasih isolasi anti panas. Terus tudung-tudungan semua ketemunya nih, arisannya ya. Jantan betinanya ada di belakang, semua soket ada di sini. Injektornya pas di bawah deket mau menuju ke si blok. Soketnya juga cuma 1 loh, cuma 1 aja. Biasanya kalau yang kita udah bongkar-bongkar kan ada 3 sampai 4 ya, banyak sekali. Ini cuma 1. Dan blok mesinnya ditutup pakai cover plastik yang super tebal. Karet-karetnya juga sangat mumpuni. Lalu untuk bagian sini juga kita langsung kelihatan koilnya itu mini sekali, menarik, kecil, kayak batu baterai buat jam dinding tuh yang gede ya kan, masih gede. Tapi bukan yang paling gede ya, yang tanggung gitu loh. Ukurannya kurang lebih sebegitulah. Ya kan. Di atas ini adalah saringan bensin langsung, ada sensornya juga 2, sama sebelah kiri ini buat euro-euroannya nih, buat ramah lingkungannya. Jadi gas buang, balik lagi ke box filter. Sini juga ada penguapan, balik lagi ke box filter. Untuk bagian blok CVT juga desainnya menarik ya. Simple, minimalis, dan terkesan tuh panjang. Nggak besar, nggak gemuk, nggak padat juga loh. Kalau kita lihat dari sini tuh dia tipis. Cuman seginilah gitu loh. Setangan kita bisa pegang langsung semua. Tapi memang desainnya sangat panjang sekali. Ini sebenarnya kalau misalnya ini hilang ya, mirip kayak Yamaha Fazio ya, kecil-kecil mungil kayak gitu. Tapi memang basic mesinnya kan berbeda sekali. Fazio 125, ini 110 gitu. Lalu untuk desain pembuangan hawa dari CVT-nya ini mirip kayak Benelli ya, atau Kiwi yang kita udah bongkar nih tuh. Jadi kayak ada corongnya sedikit sini, ya kan. Cuman bedanya ini memang nggak ada filternya aja, langsung corong keluar. Kalau kita ke bagian depan, ini juga ada nih armnya juga, bisa dibilang swing arm ke blok lah ya. Ini tebel gede. Standar samping juga ada sensor buat matiin mesin. Lalu standar tengahnya itu terkesan cungkring atau kecil ya. Beda banget sama motor yang memang kita udah telanjangin. So far itu kayak tebel-tebel. Tapi yang gue suka dari standar tengahnya ini adalah dia ada langsung pengamannya nih. Tuh, udah ada pegangannya ini. Biasanya kan cuman kecil-kecil, ini berani langsung panjang. Jadi ini nggak bakalan goyang kiri kanan. Sangat stabil sekali kalau udah di standar tengah. Standar tengahnya juga memudahkan untuk kita angkat bodinya yang plat baja nih. Jadi lumayan juga lah, memudahkan untuk standar tengah. Buat teman-teman yang memang mau motor Matic 110 cc berbeda sama yang udah-udah, apalagi brand Jepun, dan memang lebih suka dengan build quality dari rangka, dari bodi plastik, dari bodi baja, kiri kanan tadi udah diketok juga kan. Sama untuk plastik-plastiknya juga mengkilat, bahannya, sama dalemannya juga teman-teman udah lihat lah, udah nonton video ini. Dan kalau suka, harga 21 juta sekian, berbeda dengan yang lain, bisa eye catching lah, di lampu merah tuh bakal dilihatin, ini motor apa gitu ya kan. Isi bensin juga gampang, nggak perlu angkat bagasi, ada di pantat bagian belakang, ya kan.
Ya ini bisa jawabannya, TVS Callisto. Tapi ini memang bukan buat yang suka betot-betot atau buat teman-teman yang suka ngaber-ngaber, suka betot-betot, slap-slip kayak gitu. Ini buat jalan santai, nikmatin jalanan, jalan-jalan sore atau ya weekend sama istri sama anak ya kan. Ini cocok banget. Joknya super empuk, show breakernya juga mental-mentul tadi. Tangki bensin, jirigen bensinnya besar, jadi bakalan bisa jalan jauh banget dengan cc yang juga 110. Tarikannya sih tadi, kalau dicoba sih mirip-mirip kayak Suzuki Next 2 lah, tarikannya seperti itu. Oke, sekian video dari gue. Thank you udah nonton, jangan lupa komen, like, share yang banyak. Dan juga subscribe. Jangan lupa belanja. Kontak ada di bawah.